Haleluya. Shalom dan salam bahagia buat kita semua. Kita berjumpa lagi di TV Pantai Costa. Kali ini kita berada di Kompleks Sekolah Alkitab Tentena dengan latar belakang Danau Poso yang begitu indah dan menakjubkan. Nah, kali ini kita akan bahas judulnya Iman dan Imun. Dua hal yang sangat penting untuk kesehatan, kekuatan, dan masa depan manusia. Kita perlu iman, kita juga perlu imun supaya kita memiliki kekuatan. Haleluya. Hari-hari ini seluruh dunia sedang dilanda dengan pandemik yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Kita punya data dan fakta dari Worldometer yang merujuk pada laporan dan penelitian setiap saat oleh John Hopkins University bahwa jumlah orang yang terkena virus corona sampai pada hari ini adalah 44.302.191 dan yang meninggal dunia 1.172.932. Sedangkan yang mengalami pemulihan, recovery, ada 32.485.093 orang. Artinya ada sekitar 12 juta orang yang sedang menunggu pemulihan atau mungkin bisa saja mati. Kita berdoa kepada Tuhan agar coronavirus segera akan berakhir. Dan di Indonesia sendiri, jumlah orang yang terpapar dengan virus corona ini, per hari ini, 483 orang. Sedangkan per hari ini ada 4.029 orang yang kena. Jumlah orang yang meninggal, 13.612 orang. Cukup banyak. Dan yang meninggal, laporan hari ini per jam 12 siang, 100 orang meninggal dunia karena coronavirus. Pandemik atau epidemi pernah melanda bumi dari generasi kepada generasi. Dan Alkitab mencatat bahwa pertama kali kata balasampar atau pandemik yang diakibatkan oleh penyakit menular ini tercatat dalam Keluaran 5 ayat 3, merupakan dialog antara Musa, Harun dengan Raja Firaun. Kita lihat tulisan Alkitab berbunyi seperti ini. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tuhan sudah memperingatkan orang-orang Israel bila mana mereka tidak beribadah, mereka akan kena dengan tulah yang berbentuk hukuman Tuhan, yaitu penyakit sampar yang sangat menakutkan. Sedangkan kata penyakit menular atau sampar ini muncul terakhir kali dalam Alkitab di dalam Wahyu 18 ayat 8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ini kata sampar terakhir kali muncul di dalam Alkitab. Jadi dari Keluaran sampai Wahyu ada 60, dari Keluaran sampai Wahyu melewati 65 kitab. Kata sampar ini sudah tercatat di dalam Alkitab. Ini merupakan peringatan untuk kita semua supaya waspada dan tetap berpaut kepada Tuhan. Selanjutnya, orang Israel pernah terkena penyakit sampar ini dan membunuh 70.000 orang.
Bahkan dalam Habakuk pasal 3 ayat 5, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam, mengikuti jejaknya. Jadi dalam buku nabi-nabi pun itu sudah dikatakan. Dan penting kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus pernah mengucapkan kata bala sampar atau penyakit sampar yang menakutkan ini dalam Lukas 21 ayat 11 dalam khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus. Dan akan datang dalam Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini Tuhan Yesus sudah katakan dalam firman-Nya bahwa memang pada akhir zaman akan semakin menghebat mengenai penyakit sampar, akan ada pandemik yang akan melanda seluruh bumi, dan yang akan menjadi korban adalah manusia. Ekonomi akan hancur, karena kita bilang akan terjadi kelaparan. Dalam fakta Alkitab kita lihat dalam Wahyu pasal 6 ayat 8, di buku Wahyu dikatakan dalam pembukaan meterai, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang yang buas di bumi. Artinya di sini Alkitab sudah catat bahwa pandemik akan semakin dahsyat di akhir zaman, dan akan menewaskan begitu banyak orang. Kita perlu persiapan sebagai orang-orang percaya. Apakah persiapan kita? Yaitu iman, ini yang terpenting. Juga imun, ini penting juga. Nah, prakiamat, sebelum kiamat itu datang, penyakit demi penyakit akan melanda manusia. Aneka macam penyakit mematikan akan menyerang manusia. Sebenarnya maksudnya ini adalah supaya manusia itu bertobat, datang kepada Tuhan, dan meninggikan Tuhan. Kita lihat dalam Wahyu 18 ayat 8. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dengar baik-baik, pandemik ini akan diikuti dengan perkabungan. Artinya akan ada kematian massal oleh sebab penyakit menular, bala sampar. Dan dunia sekarang sedang dikejutkan dengan coronavirus 19. Seharusnya hal ini membuat manusia itu bertobat dan sadar kembali kepada Tuhan, dan memberikan pemujaan, penghormatan kepada Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan atas manusia. Nah, inilah cara untuk membangun imun manusia, dan ini adalah fakta keajaiban dari iman. Iman dapat mengatasi berbagai macam hal. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, itu dapat diatasi dengan keajaiban Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan. Inilah caranya. Ada 3 hal. Nomor 1, berpegang dengan setia pada peraturan Tuhan. Apa itu peraturan Tuhan? Peraturan Tuhan itu adalah firman Tuhan, ketetapan dan ajaran-ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu adalah kekuatan yang akan membuat imun kita jadi kuat. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukan dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buang kandunganmu dan hasil bumimu, ada berkat. Gandum dan anggur serta minyakmu ada berkat. Anak lembu sapimu dan kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 15, dengarkan baik-baik.
Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Ada berkat kesehatan kalau kita mendengarkan firman, mengamalkan firman, dan melakukan firman. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Bahkan Tuhan akan melalukan dari semua penyakit itu. Percaya dan amin. Imun akan jadi kuat. Yang penting firman diutamakan. Nomor 2, merendahkan diri dan berdoa. Ini adalah kunci yang kedua untuk hidup sehat dan hidup kuat dan memiliki imun yang kuat. Karena dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat ini menunjukkan akan ada resesi ekonomi, akan ada kelaparan karena bahan makanan dimusnahkan, ladang-ladang akan dihancurkan. Yang terjadi kemudian adalah hasil bumi habis oleh belalang, dan akan dilepaskan oleh Tuhan penyakit sampar di antara umat Tuhan. Tapi perhatikan ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ternyata ada jalan untuk ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari COVID-19 yang berbahaya ini, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kemudian berdoa, mencari wajah Tuhan. Ada seruan dari gereja-gereja, pemimpin-pemimpin gereja. Ada seruan dari sahabat dan teman-teman kita yang lain untuk berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di berbagai negara ada banyak lutut yang sedang dilipat. Ada banyak mulut yang sedang berdoa meminta pertolongan Tuhan. Inilah caranya. Berdoalah kepada Tuhan, maka bencana dahsyat yang sedang menimpa seluruh dunia, bahkan hampir mencapai 50 juta orang yang terkena, Tuhan akan datang untuk melakukan pertolongan ajaib. Yang terpenting, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang yang ketiga, cara untuk membangun imun kita dan juga iman kita. Duduk dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nomor 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Hari-hari ini ada teror ketakutan melanda seluruh umat manusia. Bahkan ada teror kebencian karena tidak mau lagi berhubungan atau berdekatan dengan seseorang. Ada teror-teror kengerian, bahkan kematian sedang melanda seluruh dunia. Sekarang, apa jawaban Kristen? Apa jawaban orang-orang percaya? Bagaimana cara lepas dari semua itu? Yaitu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan duduk dalam lindungan yang maha kuasa. Artinya, mari berlindung kepada Tuhan. Cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Dia akan mengcover kita. Dan berlindung sama Tuhan itu adalah mujizat. Itu adalah pertolongan ajaib. Dan itu adalah obat yang memberi kita
kekuatan, dan kesembuhan. Haleluya. Percayalah, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yakinlah, Ia sanggup menolong kita. Berimanlah bahwa kita disembuhkan, diselamatkan, dan masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.